Oke ya teman-teman, kita apa ya namanya mau nyulam bibit sawit ya yang mati-mati di sawit tua dan sawit muda yang dihantam oleh kumbang tanduk dan si jamur ya, dihantam jamur pohonnya tumbang. Oke, kita akan lanjut ke lokasi. Ini kita sudah pilih-pilih. Ini bibit kita pakai sawit abal-abal jenis Sriwijaya dan TN1 ya. Ini dua jenis TN1. Kalau yang PPKS abal-abalnya kita simpan dulu. Nanti kita tanam sama-sama semua PPKS abal-abal dan unggul ya. Oke ya kawan-kawan ya, kita tiba di lokasi penanaman ya. Ini untuk sawit muda ya. Ini sawit muda yang lahan 1 hektar. Ini akibatnya dimakan kumbang tanduk ya kawan-kawan ya. Ini dimakan kumbang tanduk akibat kemarin kita taruh janjangan dan tetangga kebun kita juga naruh janjangan, sehingga ini apa namanya untuk tanaman ini jadi mati ya teman-teman. Untuk sawitnya jadi mati, jadinya kita akan tanam ulang ya, tanam ulang seperti ini ya teman-teman ya. Kita tanam ulang. Ini sudah beberapa kali kita sulam ya, tetapi dengan kita berapa kali nyulam terlalu gagal terus ya teman-teman, karena dimakan oleh hama sapi tetangga ya teman-teman. Kita sebut hama saja. Karena apa? Karena cuma hama yang memakan tanaman orang lain ya, bukan hewan ternak. Kalau hewan ternak itu tempatnya di kandang ya teman-teman ya. Ya, itu pasti itu di kandang. Makanya kita sebut dengan hama ya, hama. Nah, itu ya kawan-kawannya. Nah, kita tanam seperti ini. Nah, seperti hama itu jenisnya kayak tikus. Nah, tikus itu kita antisipasi dengan cara kita pasang kaleng atau botol aqua ya di batangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menghindari hama. Nah, sama juga seperti sapi itu sebetulnya hama asli, hama buat si kita nanam ini. Untuk beberapa kali kemudian nih pasti otomatis daun-daunnya banyak yang sudah hilang-hilang ya setelah kita tanam seperti ini ya teman-teman, biasanya di tempat ini karena banyak sekali hama sapi yang dipelihara oleh tetangga kita ya, dan pengertiannya sama sekali tidak ada ya teman-teman. Makanya kemarin ada salah satu sapi atau hewan sapi, hama sapi ini mati ya, jadinya pemiliknya ngamuk-ngamuk, tapi kita slow saja jawabnya. Terus kita posting di Facebook, dia lagi marah-marah ya teman-teman. Nah, begitu ceritanya, marah-marah. Dia menuduh saya yang meracun. Saya tujuh saja. Saya nggak menyuruh untuk memelihara sapi di kebun saya ya. Jujur saja, saya nggak pernah menyuruh orang untuk melihara sapi di kebun saya. Karena sejujurnya sapi itu nggak ada manfaatnya sekali di kebun sawit. Malah justru bikin tanah si sawit kita ini jadi padat ya teman-teman. Jadinya kalau kita pupuk itu istilahnya nggak terlalu berkhasiat atau tidak terlalu kelihatan dampak kesuburannya ya teman-teman, jika kita taruh sapi di kebun kita. Coba aja lihat kebun-kebun orang yang ditaruh sapi, tanah itu jadi padat ya teman-teman, jadi padat karena diinjak-injak sapi ini. Saya nggak setuju sebenarnya untuk kebun ini dipelihara sapi, namun si sapi ini memang sengaja dilepaskan ya, dilepaskan jadinya dia keliaran di kebun kita. Nah, seperti ini. Nah, ini tanah ini jadi padat karena sering diinjak sapi, padahal sebenarnya tanah itu nggak padat sebenarnya. Memang sengaja kita pelihara dari si gulma-gulma seperti ini ya teman-teman, agar tanah ini jadi lembab dan gembur ya sebenarnya. Tetapi karena banyak sekali hama-hama sapi ini, jadinya ya terpaksa kita. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Untuk penanaman sawit itu contohnya seperti ini. Kita potong bawahnya saja dari si polybagnya, kemudian kita tarik ke atas agar lebih mudah, atau langsung disobek saja. Nah, karena di sini saya mau memanfaatkan dari si polybag ini masih untuk perlindungan dari si pohon sawit ini dari hama tikus ya dan landak. Jadinya saya pakai masih ya teman-teman. Nanti di usia 1 tahun lebih untuk penanaman dari sekarang ya teman-teman, usahakan si botol aquanya ini teman-teman sobek atau teman-teman gunting sedikit ya, jangan semua ya, gunting sedikit. Nanti seiringnya waktu ya teman-teman, botol aqua atau si polybag ini nanti pecah sendiri akibat dorongan dari si pelepas sawit ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa setelah penanaman ini usahakan ya teman-teman kasih pupuk ya. Yang bagus itu sebenarnya untuk sawit muda seperti ini adalah pupuknya adalah
pupuk NPK Mutiara ya teman-teman. Memang harga pupuk NPK Mutiara sekarang 1 kilogramnya adalah 25.000 ya teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman mikir ya pakai saja urea, tapi kalau penggunaan urea atau pupuk yang lain ini teman-teman jangan terlalu dekat pohonnya, jangan terlalu dekat pohon karena sangat bahaya sekali jika teman-teman taruh di dekat pohon. Nanti bisa mematikan si sawit malah. Karena usia sawit seumuran seperti ini akarnya belum panjang dan daya tahannya terhadap pupuk urea atau jenis nitrogen ini nggak terlalu kuat. Beda halnya kalau sudah umurnya 2 tahun lebih ya, 2 tahun penanaman maksudnya seperti itu ya teman-teman, bukan umur sawit ya, 2 tahun penanaman. Nah ini karena ukurannya sudah cukup besar jadinya ya lumayan tahan terhadap pupuk dan hama ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ini tumbang-tumbang ini dihantam oleh si jamur ya. Jamur ini sangat bahaya sekali untuk pertumbuhan sawit. Oke, sekian dan terima kasih.